Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia nikmatnya. Di antaranya nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Nikmat sehat ini sangat terasa ketika kita sedang sakit. Ketika kita sedang sehat, mungkin biasa, sehat itu biasa. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, ni'matani mahkunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Yang artinya dua nikmat yang kebanyakan manusia terperdaya oleh dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita sehat, kita luang. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita, waktu luang kita untuk taklim. Alhamdulillah. Kemudian nikmat yang lain yaitu nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Guru saya pernah bilang seperti ini. Kalau orang sudah Islam itu sudah mendapatkan tiket surga. Orang yang Islam sudah mendapatkan tiket surga. Jadi orang-orang yang belum Islam, yang masih non-Muslim atau masih kafir, mereka beramal sebanyak apapun tidak dicatat sebagai amal baik. Amal mereka akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat Islam amal kita insyaallah dicatat dan kita akan diberi balas, tidak akan diberi balasan sesuai yang kita kerjakan. Itu dua nikmat, baru nikmat sehat dan nikmat Islam. Kalau kita bahasanya mungkin preteli sisi-sisi kita ungkapkan semua nikmat yang lebih daripada kita akan mampu. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita disuruh atau kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, semua nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu menghitung semua nikmat Allah. Itu firman Allah di dalam surat Ibrahim. Oleh karena itu sebagai umat bersyukur, maka kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan minimalnya yaitu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
suri teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap kelak di akhirat kita dihapus sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari Allah yang melalui beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Rois biasa Kajurit Nengi Kajurit Pak Mario belum kenal aku kan dia. Yang kami hormati Pak Rois Kajurit Ustaz Mario, yang kami hormati dan kami doakan para ikhwan semuanya dengan sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sami sehat dulu. Alhamdulillah. Mun sami sehat dulu. Alhamdulillah. Mun sami salat dulu. Alhamdulillah. Mun sami kenal kula dulu. Alhamdulillah. Nah, baik. Baru ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelumnya ampunan ya. Saya orang Jawa tapi bukan sakit bahasa Jawa. Ampunan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Baik, sebelumnya ini perkenalan lebih dahulu nih, perkenalan. Saya pernah belajar bersama beliau Ustaz Amin Iskandar. Bukan beliau nih, Ustaz Iskandar. Di tahun kemarin belajar dalam acara Subhan tentang bagaimana cara perkenalan ya. Cara perkenalan. Ternyata ada salahnya juga. 3 hal penting yang harus disertakan dalam. Kalau beliau menyebutnya memperkenalkan produk. Ada 3 hal penting. Yang pertama nama, yang kedua kelebihan atau keunggulan, yang ketiga alamat, tempat, bagaimana cara kita mendapatkan produk tersebut. Kalau dalam konteksnya perkenalan diri ya, maka saya akan memberikan nama saya, kemudian pendidikan saya, dan terakhir alamat saya. Yang pertama, nama saya Abdul Aziz. Insya Allah mudah diingatnya. Abdul Aziz. Ada. Bin, perlu bin nggak? Perlu ya. Kata beliau penting ya, untuk menyebutkan bin siapa ya. Nah, bin Salut, bin Wang Salut Rahman. Ya saya tahunya sampai situ. Jadi ayah saya Bapak Salut ya. Dan si kenal Bapak Salut nih. Bapak Salut Hendon. Nah tadi ya, sebelum saya kesini ya tadi pagi, nah sebelum Bapak saya berangkat deres, nggak tahu sih deres sih, belum berangkat deres. Saya ngobrol sebentar tadi. Nah, saya kemarin diminta untuk menggantikan Ustaz Yusuf ngisi di Kajurip gitu. Saya tanya, Bapak sudah kemana atau semua Kajurip? Katanya punya Mario Khalifah Nur Syahid. Pak Mario Budi Gendeng saya dulu pernah berbareng di Amerika, yaitu bapak saya yang pakai saya bangsa Jawa. Nah, saya kalau sampai situ saja. Nah, kenapa yang penting menyebutkan nama ayah dan nama bapak ke atas ya, ayah pakai seterusnya. Kenapa demikian? Nah, karena pertama untuk
menghormati orang tua, menghormati jasa orang tua. Makanya sebagai anak harus bangga dengan orang tuanya. Pak Imam Soyo pun kenal kali sahabat Ali bin Abi Thalib. Pernah ketemu nah, sahabat Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali, bapaknya Abi Thalib. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW, paman Rasul, yang merawat beliau, yang menjaga beliau dan mendukung dakwah beliau juga. Namun di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan musyrik karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Ali, jadi kembali ke Ali, Ali sebagai anaknya tetap menisbatkan kepada Abi Thalib sebagai ayahnya. Kenapa? Walaupun ayahnya tadi musyrik bukan, karena untuk menghargai segala pengorbanan orang tua. Kemudian yang kedua, pendidikan saya pertama SDN SD Negeri 2 Km, kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Al-Fatah Mos Cilacap selama 6 tahun, alhamdulillah. Kemudian sekarang lanjutkan di LTQ Harapan Umat Purbalingga, lembaga Hafiz Al-Quran Harapan Umat Purbalingga. Alhamdulillah, sekarang sedang pengabdian. Jadi kalau di sini itu mondoknya sudah hampir 8 tahun, tapi yang masih gini saja belum pintar-pintar, masih bodoh. Itu. Kemudian terakhir alamat saya di persisnya Jiron Dukuh, biasa Gunung Wetan, Nyapak untuk berjalan. Begitu Pak Evan untuk perkenalan singkatnya. Berapa kita mau singkat lagi? Abdul Aziz. Baik. Pada kesempatan yang mulia ini kami mohon izin kepada Pak Imam Soyo duduknya kami di depan dalam rangka menjalankan amanat. Jadi kemarin hari Jumat siang saya diminta oleh guru saya waktu saya masih madin masih sore. Beliau Ustaz Wadikun Munali, Ustaz Wadikun itu guru saya waktu saya masih ngaji. Ustaz Wadikun diminta untuk menggantikan Ustaz Amin Yusuf karena beliau tidak bisa. Maka saya sebagai muridnya, saya insya Allah bisa. Kalau saya menolak nanti ditetes dari murid gitu ya. Nah itu sebagai penonton saya kepada beliau Ustaz Wadikun. Kalau saya dianggap sebagai pengganti tentu saya masih jauh dari yang saya gantikan Ustaz Amin Yusuf. Tapi saya berusaha untuk semaksimal yang saya bisa berusaha untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya. Baik, belum di depan mohon isinya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami punya. Sebelum kita masuk ke materi sekarang kalau bulan Hijrah bulan apa nih? Rajab sebentar lagi Ramadan ya terasa waktu berjalan cepat. Perasaan baru kemarin Ramadan, sekarang sudah hampir Ramadan lagi. Itu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami ganti di antara manusia terus berjalan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah
waktu semakin cepat ya. Bisa jadi perasaannya semakin cepat atau bisa jadi memang semakin cepat. Kalau perasaannya mungkin ya kita maksudnya baru kemarin di Ahad, sekarang sudah Ahad lagi, semakin hasilnya semakin cepat. Nah, atau yang kedua, kalau dulu mungkin ya sebelum ada transportasi ya, nah, kalau perjalanan dari Gumelang menuju ke Kandurik mungkin sampai setengah hari mungkin kalau jalan kaki ya atau lebih. Tapi sekarang setelah adanya teknologi ya, mobil, motor dan sebagainya, nah, jadi dipersingkat dari Gumelang sampai Kandurik ya, 1 jam sampai ya. Di waktu semakin cepat ya, semakin cepat seperti itu. Kalau ada pertanyaan ya, memilih jadi orang soleh atau orang yang pintar, kira-kira Pak Iman jawab gimana? Pintar dan soleh. Wah, itu bukan pilihan. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut pada Allah yang dari hambanya adalah al-ulama. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar atau ahli. Maka ya, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, orang yang soleh tentu dia pintar. Orang yang pintar tentu dia soleh. Nah, kalau pintar di bidang agama, nah kalau di lainnya mungkin berbeda lagi. Nah, tadi kita menyebutkan ya, ini nama yakhsyallah. Yakhsyallah artinya orang yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-A'la ayat 10, sayadzakkaru man yakhsha. Allah akan berperingatkan kepada orang yang yakhsha dari apa? Takut. Orang yang takut. Dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Mahali, beliau pengarangnya menjelaskan ya, menafsirkan ayat ini ya, dengan saya ta'idu bihadzal Qur'ana man yakhafullah. Yang artinya Allah akan memberi nasihat dengan kitab Al-Quran ini kepada seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab kata takut ada dua, ada yakhsha atau yakhfa. Ada khusya yakhsha, ada atau khofa yakhofu. Sebelum saya ke perang sini ya, tadi saya ngobrol saya tadi ya, sebutkan katanya beliau Abdul Sahid ya, beliau katanya sekulahu ya. Nah, saya jadi agak kaget juga ya. Makanya saya menggunakan itu masih biasa. Nah, tapi beliau belum hadir nih. Kalau sakit sudah. Oh, Pak Muhammad. Pak Mario itu Pak Mario. Oh, Pak Mario itu nih. Pak ini Pak Muhammad ini. Berarti Pak kenal ya ternyata ya. Aku tetap Pak Muhammad. Kalau yang keliru mungkin ya, nanti bisa diingatkan ya. Ya, kami masih belajar. Ada khosya yaksha dan khofa yakhofu. Nah, kalau khosya yaksha itu takut, ngeri ya. Takut atau ngeri lebih. Namun kalau khofa yakhofu takut karena khawatir. Lalu juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Walana buluanakum min syai'in minal khawfi wal ju'an. Jadi dan
kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa kekhawatiran, ketakutan karena khawatir, wal ju'i, karena khawatir lapar, dan sampai seterusnya sampai akhir. Intinya al khauf artinya lebih ke khawatir. Itu al khauf. Allah yang disebutkan akan memberi petunjuk, akan memberi nasihat dengan Al-Quran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi syaratnya agar kita mendapat ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu dengan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Dan kali ini ya adalah merupakan tahapan untuk sampai kepada ilmu ya, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau sudah mendapatkan ridho Allah, sudah mendapatkan rasa rahmat Allah, kasih Allah, maka dia akan mudah dalam hidupnya, insyaallah. Pernah ya, Nabi Musa disebut kalamullah, Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Pernah dengar gitu? Khalilullah. Ada suatu kisah mungkin yang agak lucu ya. Ketika malaikat mencabut nyawa malaikat dan Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat tersebut ya, malaikat Israel yang diminta untuk mencabut nama dan mencabut Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat datang ke Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kemudian Nabi Ibrahim membalas, apakah Allah ingin mematikan aku, mencabut nyawaku? Maka padahal aku adalah kasih Allah ya. Padahal aku adalah kasih Allah. Apakah Allah akan mematikanku? Kemudian mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Kemudian mereka balik lagi ke Allah, balik ke Allah. Kemudian menyampaikan Nabi Ibrahim ya, tidak mau dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, apakah seorang kekasih tidak ingin ketemu dengan yang dikasihinya? Kemudian mereka kembali lagi Nabi Ibrahim ya, dan menyampaikan kalimat tersebut kepada Nabi Ibrahim ya. Jadi kenapa kamu datang lagi? Nabi Ibrahim pada malaikat Israfil kemudian menyampaikan, apakah seorang kasih tidak ingin bertemu dengan yang dikasihnya? Maka Nabi Ibrahim jawab, tentu. Maka Nabi Ibrahim pun dicabut nyawanya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang sudah ridho kepada Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kesempatan pagi ini sebelum kita jauh ke belakang, nanti sampai jam berapa nih Pak? Menurut saya 12 kurang. hampir 12. Nanti kalau sampai ya nggak apa nih, ini sampai jam 12. Baik, ini dalam di pagi ini sebelum kami membahas, kami menyampaikan membacakan materi, saya telah mendapat dikasih tahu ya suatu hadis oleh guru saya. Hadisnya begini, Maiztama Kumun, ada dua hadis sama ya. Yang satu, Majalasa Kumun min majlisin yadhkurun Allah fi illa hafathumul malaikah wa khusyatumur rahmah wa
Safat min malaikat wa dzakarahu fi man indah. Kalau kita gitu. Dan yang satunya majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadisnya sahih diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Yang artinya kalau yang pertama tadi orang yang berkumpul di satu majlis, kalau yang kedua tadi orang yang berkumpul di dalam masjid di dalam masjid Allah ya, membaca Al-Quran dan menafsirnya. Nah, kemudian selanjutnya nazarat alaihimus sakinah, intinya gitu ya, akan turun kepada orang tersebut as-sakinah, yaitu ketenangan. As-sakinah artinya ketenangan. Kalau di dalam ayat tentang nikah di dalam surah Ar-Rum ayat 31, tujuan nikah ada 3 ya, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya ketenangan, rasa kenyamanan, sunyi seperti itu ya. Maka ketika kita disimu ya, biasanya sunyi ya, sunyi sekali ya, ngantuk, sunyi. Kemudian kita tenang ya, jadi kita sunyi ya, tenang, mendapat. Nah, kemudian yang kedua dari pertama nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi ya oleh para malaikat ya, akan didoakan oleh para malaikat ya, didoakan ya, dan disaksikan oleh malaikat ya. Nah, ini loh hambaku, ini loh umat ya, Muhammad SAW terkhususnya ya, yang senantiasa ya, mempelajari ilmu ya, dan senantiasa berusaha untuk mengingat ya, Allah. Itu para malaikat ya, yang mengitari ya, yang menaungi kita. Kalau kita bayangkan ya, maka di antara masjid kita ini ya, masjid Al-Qaum ini ya, penuh dengan malaikat ya, yang senantiasa mendoakan kita. Kemudian yang ketiga wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahi rahmat. Nah, apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalimat rahmat dan dalam bahasa Arab ya, ada kalau kita di kitab basmalah itu ya, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sama ya dengan Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahman itu kasih sayang yang umum ya, baik kepada umat muslim ataupun non muslim. Nah, itu Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim ya, itu khusus kepada umat muslim ya, Ar-Rahim. Ar-Rahman maka sayang Allah ya, kepada hamba-hambanya ya, umum ya, Ar-Rahman. Wa nazalat alaihi rahmah. Kemudian yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di majlis Allah kelak di akhirat. Setelah kita disaksikan oleh para malaikat, kita nanti akan disebut kembali di akhirat sebagai orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya, semoga menjadi motivasi untuk kita ya, ketika kita mengikuti ya, majlis Al-Quran. Nah, itu juga ya, salah satu hal ya, yang membuat saya termotivasi ya, untuk mengikuti majlis Al-Quran atau majlis Zikrullah, majlis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ya, kami membacakan ulang ya, apa yang telah guru saya sampaikan. Beliau Ustaz Hasan ya,
persen. Kalau salah tetangganya masih bumi persen atau masih kerabat? Bukan. Itu Ustaz persen. Jadi kami hanya baca Al-Quran ya. Alhamdulillah ini ada beberapa sedikit catatan untuk kami mondok. Maka apa yang kami dapatkan dari pondok kami catat, kami berusaha untuk menyampaikan supaya ilmu itu terus berantai. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah sudah kita bersama dan kita sudah ketahui bersama, itu sedekah yang misal sedekah masjid itu tetap dipakai maka selama masjid itu dipakai maka pahala akan terus-menerus turun pada kita. Sudah betul jadinya. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang walaupun sedikit tetap dikeluarkan dari guru ke murid, dari murid ke kemudian lagi dan itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau saya belum jadi orang tua kalau akan jadi orang tua para ibu bapak sekalian yang sedang jadi orang tua untuk berusaha bagaimana supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Karena anak adalah aset yang sangat berharga yang orang tua yang bisa masuk surga karena anaknya soleh. Kata orang tua maka kita di akhirat orang tua bisa memberikan syafaat atau bapak saya di mana, maka anak yang memanggil misal bapaknya tidak di surga maka akan ditarik anaknya menuju surga. Itu pentingnya mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh karena akan sangat bermanfaat. Itu. Maka kami berusaha dalam hal ini melanjutkan ilmu yang kami dapatkan dari Ustaz saya, dari guru saya. Waktu itu di tanggal 14 Rajab 1439 Hijriah. Sekarang sudah tanggal berapa sekarang? 19 Rajab 1443 Hijriah. Ketika ada kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, beliau menyampaikan tentang surah Al-Isra dari sisi sejarah atau ini hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Beliau menyebutkan ada beberapa hal. Pertama ada Isra Mi'raj dan selanjutnya. Sebelum kita bahas persatu kita harus melihat dulu ayatnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1. Bapak Ibu sekalian, Pak saya buka Quran membuatkan bukan. Jadi nanti bisa ikuti saya. Nanti kita baca, kita tilawah Quran surah Al-Isra ayat 1, ayat tunggal. Kita awali dengan a'udzu dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya setunggal gunakan direct kita potong-potong ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kita ulang 3 kali ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sekali lagi. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas
as-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Innahu huwas-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Kita ulang sekali lagi dari awal, nanti kita coba terjemahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi-'abdihi laylan. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Alladzi asra bi-'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Artinya Subhanalladzi, maksud Allah yang telah asra, menjalankan bi'abdihi pada hamba-hambanya lailan, suatu malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjid al-aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, liduriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan min ayatina, dari tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia Allah, as-sami'ul basir, yang maha melihat, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Akan ulang sekali lagi. Subhanalladzi asra, maksudnya Allah yang telah menjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, lailan, di suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjid al-aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia Allah, as-sami'ul basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Itu surah Al-Isra ayat 1. Beliau kalau beliau sekali kalau di pondok ya, di Purbalingga, dia ada istilah namanya talaqin ya. Mungkin lebih namanya mendikte ya. Jadi beliau membacakan dulu, dia sudah membacakan, saya mengikuti. Maka kami berusaha seperti itu ya. Kami bacanya sesuai yang guru kami ajarkan. Kita kembali pada hal-hal yang terjadi pada
bulan Rajab atau tadi surah Al-Isra dari sisi sejarah. Yang pertama yaitu yang sudah sangat kita kenal yaitu Isra Mi'raj ya, seperti yang ada pada surah dari Al-Isra ayat 1. Al-Isra terjadi pada tanggal berapa? Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Sekarang tanggal 19, berarti kurang lebih ada sekitar 8 hari lagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan ya, di suatu malam dari Masjidil Haram menuju sampai Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat ya bagaimana kisah Isra Mi'raj ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW ya, itu tentu banyak para sahabat ya, yang kita percaya. Mungkin kalau kita hidup di era Nabi ya, pada waktu itu ya, mungkin kita juga tidak percaya karena di luar umumnya manusia, di luar nalar manusia. Nah, bagaimana mungkin seorang berjalan dari bumi sampai ke langit ketujuh, bumi kemudian ke dari bumi dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa ya, Mekah dari Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh ya, dalam satu malam. Maka tidak mungkin menurut kebanyakan orang. Namun ada satu sahabat yang mempercayainya, yaitu sahabat Abu Bakar. Maka beliau ya, seperti itu disebut atau diberikan dengan As-Siddiq, orang yang menggunakan Nabi Muhammad SAW ketika yang lain tidak menggunakannya. Kisah Nabi Muhammad SAW ya, naik sampai ke langit ketujuh ya. Di antaranya untuk mendapatkan syariat atau perintah sholat. Beliau bertemu Allah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat berapa kali? 50 kali. Pertamanya 50 kali. Nah, kemudian Nabi Muhammad turun langit yang ke-6. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang telah Allah lakukan, Allah perintahkan kepada wahai Muhammad? Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari. Sholat 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Musa mengingkari kembali dan mengatakan, nanti saya umatku tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari, karena Nabi Musa mengalam 50 hari 50 waktu dalam satu hari umatnya tidak mampu. Kemudian Nabi Musa yang dimintakan oleh Muhammad ya, untuk kembali menghadap Allah ya, dan meminta dispensasi atau potongan keringanan. Maka Nabi Muhammad ya, atas usulan atau saran dari Nabi Musa kemudian kembali lagi kepada Allah dan menghadap Allah dan meminta untuk dikurangi. Maka dikurangi 5 jadi 45. Kemudian turun lagi sampai ayat ke-6 kita lagi soal Nabi Musa dalam ayat yang sama dan dalam saran yang sama. Maka berdua Muhammad yang mundur-mandir dari langit 7 dari Arsh lalu langit ke-6 mundur-mandir sampai terakhirnya dikurangi ya, dari 50 ya dikurangi 45 dan menjadi 50. Setelah itu ya Nabi Musa turun. Nabi Musa mengatakan itu sudah cukup untuk umatmu. Itu
mampu gitu. Kemudian Nabi turun bumi ya dan membawa syariat sholat 5 waktu dalam sehari. Itu awal disyariatkannya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saja ya kita laksanakan setiap hari ya. Kadang masih terasa kayak berat atau males. Rasanya sebenarnya mungkin dulu pasti bisa baik. Kadang seperti itu merupakan salah satu dari bisikan atau gangguan setan dalam misalkan manusia. Maka dari 50 tadi ya yang awal disyaratkan sekarang sudah 5. Kalau kita tahu secara ini ya insya Allah akan ringan ya. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan tugas sholat. Tentu kalau bagi orang yang sudah tahu secara ini dan sudah mulai hubungan ikhlas, maka kita akan mudah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari insya Allah. Nah itu yang pertama yaitu tentang awal disyariatkannya sholat 5 waktu dalam sehari atau jadi dalam bulan Rajab. Kemudian saat beliau Nabi Muhammad SAW Isra ya juga beliau diperlihatkan tentang surga dan neraka ya, dan tentang sebab apa saja ya yang bisa masukkan ke surga ya dan yang bisa masukkan ke neraka. Di antaranya yang kami catat yang disebutkan oleh Ustaz Hasan ya. Yang pertama adalah Nabi diperlihatkan orang yang memiliki bibir seperti bibir unta. Orang Nabi diperlihatkan ya, kemudian di neraka ya, diperlihatkan seorang yang mempunyai bibir seperti bibir unta. Kalian sudah pernah lihat unta? Belum, sudah. Kalau di TV mungkin sudah. Kita bayangkan ya. Bibir unta seperti apa ya? Mungkin dia tidak jauh seperti bibir sapi ya, dan hewan-hewan sapi itu ya, tidak berbeda jauh. Beliau diperlihatkan ya, seorang yang memiliki bibir seperti bibir unta. Lalu dilempari potongan api neraka, potongan api dari neraka. Bibir seperti itu dilempari api dari neraka ya. Dilempar ya lewat mulut. Nah, kemudian api itu ya dari bara itu tembus sampai ke dubur, dilempar dari mulut dan tembus sampai ke dubur. Nah itu adalah azab yang bagi orang yang suka atau orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak hak, yang tidak baik. Maka penting kita memperhatikan makanan kita. Sekarang hal-hal apa yang kita pakai, yang kita makan harus dipastikan semuanya dari hal-hal yang halal. Karena itu juga merupakan salah satu penyebab diijabahnya doa. Itu yang pertama ya, nanti diperlihatkan tentang azab itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti juga diperlihatkan orang-orang yang perutnya buncit, perutnya besar. Itu adalah azab bagi orang yang memakan riba. Mereka sudah tahu riba ya. Kalau sekarang tidak, namanya bunga. Itu riba. Kelihatan orang yang punya buncit besar, itu adalah azab bagi orang yang berbuat riba, baik pelakunya ataupun nasabahnya.
Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah, kita dijauhkan oleh Allah untuk menghindari hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, beliau juga dibedakan tentang mereka yang ada, yang dikasih, yang diberi di tangannya ya, ada daging segar dan ada daging yang busuk. Maka ya, orang tersebut memakan daging yang harus siksa tentu yang busuk ya, yang busuk dan bernanah yang sudah bau sekali ya. Nabi diberikan orang yang jatuh seperti itu, itu adalah azab ya, atau azab bagi pelaku zina, Masya Allah. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita renungi, kita amati ya, kalau kita akan merasa ngeri kalau kita hayati betapa dahsyatnya ya, maha dahsyatnya sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang melanggar ketentuannya. Maka oleh sebab itu, supaya kita mengetahui apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, maka kita harus terus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, supaya kita tahu hal-hal yang disyariatkan dan hal-hal yang dilarang. Itu ya diantara beberapa hal ya, yang ada yang dialami ya, yang dialami saat di Shalom College. Kami hanya menulis 3 ya, kalau yang biasa tersebutkan lebih dari 3 ya, tapi yang kami ingat hanya 3. Itu sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila sampai sini. Insyaallah semuanya paham ya. Insyaallah. Apabila yang disampaikan mungkin kurang berkenan, ada kesalahan atau ada kekeliruan, mohon maaf. Kadang-kadang kami masih belajar sampaikan, karena kalau kita ada yang belajar, kita ada yang meluruskan, maka bisa saja dakwah ini akan hilang. Maka perlu ada penerus, dan penerusnya itu harus dilatih. Dan ini adalah semoga bisa menjadi salah satu media atau tempat untuk berlatih menyampaikan. Kami masih belajar menyampaikan. Kami mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang tepat, kurang enak, kami mohon maaf. Dan apabila ada benarnya dan hikmahnya, tentu yang memiliki hikmah, yang memiliki kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukupkan, yang memiliki maaf, waktunya habis, dari yang sudah habis materinya ya, sampai sini. Kami mohon maaf, dan semoga yang ini bisa menjadi manfaat khususnya pada diri yang pribadi dan pada para ingat sekalian. Sampai kita cukupkan. Jazakumullah sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.